Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Senot ya. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga ibadah puasa kita diberi kelancaran sampai hari terakhir ya, sampai lebaran ya. Oke, kali ini Mas Senot akan berbagi ini ya, pengalaman menggunakan Super AMOLED. Terus apa sih kelebihan dan kekurangan dari layar Super AMOLED ini? Apakah sebagus itu sehingga produk-produk dari Samsung yang sudah menggunakan layar Super AMOLED ini rata-rata mempunyai harga yang lebih tinggi daripada menggunakan layar yang belum Super AMOLED? Oke. Sebelum Mas Senot menggunakan HP ini ya, A5 2016 yang sudah menggunakan layar Super AMOLED, dulu saya menggunakan HP Sony Xperia Z3 Plus yang dimana layar tersebut masih menggunakan IPS LCD. Nah, IPS LCD itu kan layar generasi kedua setelah TFT ya, yang pengembangannya sudah lebih baik daripada TFT. Tapi selama saya menggunakan handphone itu kurang lebih 1 tahun, itu yang saya rasakan adalah layarnya bagus, oke, memproduksi warna yang lebih bagus dari TFT, tapi masih kalah dari Super AMOLED ya. Tapi di mata itu kalau dilihat lama-lama itu mata jadi perih ya, perih, pedih, sakit lah intinya gitu ya. Nah, jadinya kan saya beralih ke produk ini, Samsung A5 2016 yang sudah menggunakan layar Super AMOLED, yang dimana ketika saya menggunakan pertama kalinya itu sangat berbeda dengan layar-layar yang belum menggunakan Super AMOLED. Di mata itu gimana, adem ya, walaupun dipakai lama-lama, dipakai di ruangan gelap ya. Saya kan sering bermain game ya di HP ini A5 2016, walaupun cuma sekedar Mobile Legend ya. Intinya itu menggunakan game itu lama, lebih dari 2 jam ya sekali bermain, kan panjang ya durasinya. Nah, layar Super AMOLED ini itu di mata tidak pedih, itu yang saya senang dari layar Super AMOLED ini. Kenapa saya share video ini, biar kalian itu juga tahu ya, apa sih layar Super AMOLED, apa sebagus itu gitu loh, biar kalian tahu juga. Nah, kemudian kelebihan dari layar Super AMOLED ini yang saya rasakan sendiri loh ya, yaitu satu, memproduksi warna yang lebih jernih dari layar yang belum Super AMOLED. Nah, kenapa? Karena layar Super AMOLED itu kan tidak menggunakan panel LED ya, yang dimana zat OLED ini, zat aktif sendiri ini itu ketika dialiri listrik itu akan memproduksi warna cahaya. Warna dasar itu adalah merah, biru, dan hijau. Cara ngeceknya kalau nggak salah adalah bintang pagar 0, bintang pagar. Nah, ini cara cek dasarnya ya. Nah, bisa kelihatan ini ya, merah, hijau, dan biru. Nah, ini warna dasar dari Super AMOLED. Nah, bisa dilihat ini kan, merah, hijau, dan biru. Ini warna dasar yang memproduksi warna lainnya di layar Super AMOLED ini. Nah, untuk warna hitam sendiri ini itu benar-benar hitam, nggak ada cahaya sama sekali ya, benar-benar hitam. Nah, seperti layar IPS atau TFT kan masih ada warna keabu-abuannya, karena kan layar tersebut masih menggunakan panel LED, sedangkan layar Super AMOLED ini tidak. Kemudian kelebihan yang kedua adalah tidak terpengaruh di bawah sinar matahari langsung. Nah, buat kalian yang sering menggunakan handphone di luar ruangan, mungkin Super AMOLED bisa menjadi andalan buat kalian ya,
Ya walaupun handphone kalian itu speknya sangat tinggi, sangat bagus, baterainya sangat awet, tapi ketika digunakan di luar ruangan, handphone Anda itu burem ya, burem, nggak kelihatan, ya sama aja bohong dong, sama aja susah kalau digunakan. Nah tapi untuk Super AMOLED ini digunakan di luar ruangan itu tidak terpengaruh, dan warnanya tetap cerah walaupun di bawah sinar matahari langsung. Yang ketiga itu tadi, warna hitam itu tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Nah, tidak seperti layar IPS dan TFT. Kemudian layar ini lebih hemat baterai ya ketimbang layar TFT dan IPS. Ya karena sudah jelas panel ini tidak menggunakan panel LED. Nah, kemudian warna hitam tadi tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan cahaya sama sekali, yang dimana layar Super AMOLED ini tidak menggunakan daya sama sekali ketika warna hitam. Nah, itu kelebihan yang saya rasakan ya. Kemudian untuk kekurangan dari layar ini adalah sering terjadinya shadow ya. Kenapa layar ini sering terjadi shadow? Ya karena layar ini kan tidak menggunakan panel LED, yang dimana layar ini sudah menggunakan panel OLED zat aktif yang memproduksi warnanya sendiri, yang dimana ketika kita menggunakan contohnya saja wallpaper yang tidak pernah berubah dan menggunakan warna yang jernih seperti ini, warna yang kinclong seperti ini, itu akan cepat terjadinya shadow. Nah, jadi untuk kalian yang punya HP menggunakan layar Super AMOLED, usahakan hindari menggunakan wallpaper yang tidak bergerak dan menggunakan warna yang jernih seperti ini ya, untuk dihindari karena akan cepat terjadinya shadow. Yang kedua adalah produksinya yang mahal. Ya kenapa handphone Samsung yang sudah menggunakan panel Super AMOLED ini, walaupun speknya belum tinggi dan ya chipsetnya masih rendah lah, tapi harganya mahal, karena ini layar Super AMOLED ini bisa dibayangkan ketika handphone yang berlayar Super AMOLED ini jatuh, misalnya pecah, layarnya pecah, untuk beli baru ini bisa seperti beli handphone ini satu gitu loh untuk layar Super AMOLED-nya. Berarti kan mahal ya. Nah, terbilang mahal untuk layar Super AMOLED. Yang ketiga adalah boros baterai. Loh, kenapa tadi katanya hemat baterai, kok sekarang boros baterai? Nah, boros baterai itu ketika kita sering menggunakan ini ya, seperti ini tadi, wallpaper yang ini yang warnanya jernih, kemudian kita memutar video yang warnanya juga seperti ini, yang warna hitamnya itu langka. Karena ketika kita memutar atau menggunakan layar ini ketika banyak warna-warna yang jernih seperti ini seperti ini ya, itu konsumsi baterai itu akan lebih boros daripada kita menggunakan layar yang banyak warna hitamnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, itu akan sangat boros loh. Kenapa? Ya karena full satu layar ini jernih semua ya, kecuali seperti ini misalnya lah, ini yang memproduksi warna itu cuma segini nih, sekotak ini doang. Kalau hitam ini tidak ada cahaya sama sekali. Nah gitu ya, bisa dilihat ini untuk warnanya ya, kelihatan jernih atau enggak. Kalau di layar ini sih benar-benar jernih ya. Gimana kalian, masih betah menggunakan layar IPS? Coba deh ganti menggunakan layar Super AMOLED, pasti mata Anda akan termanjakan dengan layar-layar ini ya. Oke, cukup sekian ya, semoga video ini bermanfaat.
Nah, untuk kalian yang bingung mau ganti handphone apa, mungkin dengan spek layar Super AMOLED ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.